Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam lalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliau lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, iman dan ihsan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ana menyampaikan kultum singkat yang berjudul Jangan meremehkan segala perbuatan yang mengarahkan kepada dosa. Sebelum memasuki kultum, Ana ingin bercerita. Pada cerita ini, Ana mengambil contoh dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika, karena sangat lapar, Abu Bakar As-Siddiq segera menyambar dan melahap makanan yang dihidangkan oleh pembantunya. Setelah beberapa suap, makanan masuk ke mulut beliau, lalu ke tenggorokan dan terus berjalan menuju perut beliau. Beliau tiba-tiba sadar. Beliau lalu bertanya ke pembantunya, "Dari mana makanan ini?" Pembantunya menjawab, "Dulu sebelum saya masuk Islam, saya biasa mendatangi seorang dukun. Kemarin saya bertemu dengan dirinya, lalu ia menghadiahi aku makanan ini." Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq terperanjat. Spontan, beliau lalu memasukkan jari jemarinya ke tenggorokan beliau. Beliau berusaha mengeluarkan makanan yang baru saja ia lahap. Seketika, semua isi perutnya keluar, tak tersisa sedikit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dari atas adalah hendaknya orang muslim menjaga anggota tubuhnya dari perkara yang haram maupun syubhat. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga anggota tubuh kita dari perkara yang syubhat? Karena ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nu'man bin Bashir bahwa bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal halala bainun wa inna haraman bainun wa bainahuma umurun mustabihatun." Artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Dalam hadis tersebut ada kalimat umurun mustabihatun. Maknanya ialah perkara syubhat. Maksud dari perkara syubhat adalah bahwa di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang mirip dengan yang halal sekaligus mirip dengan yang haram. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa ada perkara yang tidak jelas keharamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam apabila ia terjatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini juga, "Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami." Artinya, barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjerumus dalam hal yang haram. Dari sini ada perintah bahwa hendaknya kita tidak meremehkan perkara syubhat. Jika perkara syubhat saja kita dilarang mendekatinya, apalagi perkara yang haram. Syariat memperingatkan kita
untuk tidak melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Terkhusus jangan meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena dosa kecil akan menjadi besar ketika diremehkan. Dan perbuatan dosa sekecil apapun akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Shadaqallahul adzim. Quran surah Al-Zalzalah ayat 8. Ibnu Jarir berkata, barang siapa barang siapa di waktu hidupnya di dunia melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka di sana akan mendapat balasannya. Maka pesan dari anak adalah hendaknya kita tidak meremehkan perkara syubhat, haram, dosa kecil maupun dosa besar. Semoga kita terhindar dari perkara tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.